Jadi sebenarnya database itu apa sih? Ya, kita mulai dari hal yang paling mendasar lah ya. Jadi eh, sebenarnya database itu adalah salah satu metode penyimpanan data. Jadi cara menyimpan data itu ada cukup banyak sebenarnya ya, ada beberapa lah ya. Selain database, kita bisa menyimpan data di file ya, dan yang paling umum digunakan untuk menyimpan data biasanya kalau teman-teman programmer itu familiar dengan yang namanya variabel. Sebentar, ini kameranya agak ke atas ya. Nah, oke. Variabel ya. Nah, variabel ini kan yang paling sederhana ya. Jadi misalkan pakai JavaScript itu bisa pakai const, pakai let, terus kita bisa definisikan isi datanya. Itu kan penyimpanan data. Misalkan bisa angka, bisa kalimat, teks, bisa boolean, dan berbagai macam yang lainnya. Bisa juga struktur data seperti list atau array, kemudian key value store object, dan lain-lain. Nah, masalahnya, kalau kita nyimpan data ke variabel ini, ketika kita restart atau kita reset si servernya atau mesin kita, itu datanya hilang karena dia tidak persisten, karena dia disimpan di memori ya, kalau teknisnya ya di memori, bukan di hard disk tapi di memori. Makanya ketika di reset dia akan kembali lagi ke state awal gitu. Nah, tapi si variabel ini adalah yang paling cepat ya penyimpanan data. Kalau kita mau ngambil data itu paling cepat dari variabel pastinya ya. Nggak ada yang ngalahin karena dia di memori. Kemudian option berikutnya untuk menyimpan data, kita bisa simpan data di file. Gitu. Ini juga umum digunakan oleh banyak aplikasi gitu. Jadi filenya bisa formatnya banyak ya, bisa macam-macam ya, bisa JSON, bisa CSV atau comma separated value, bisa TXT, bisa Excel, bisa Word dan lain-lain. Itu semuanya simpannya di file. Nah, nggak seperti variabel, kalau file ini disimpan di hard disk. Jadi ketika server kita restart, atau misalkan kalau teman-teman udah biasa menggunakan Node.js gitu ya, pakai Express, terus misalnya localhost 3000-nya kita Ctrl+C, terus datanya, selama datanya udah kita save, kita simpan di hard disk, datanya bisa kita load lagi dengan state yang paling baru gitu. Jadi datanya nggak hilang. Dengan syarat itu tadi, datanya sudah tersimpan ke database. Datanya sudah tersimpan ke hard disk gitu. Cuman masalahnya lagi adalah untuk mencari data, memasukkan data, mengubah data itu kalau di file itu agak sulit. Karena yang pertama, isi file itu semuanya dianggap sebagai string. Jadi mau ada angka, mau ada kalimat, mau ada tanggal dan lain-lain, itu semua dianggap sebagai string. Jadi ketika kita mau mengubah sesuatu, kita harus search string gitu, search by string. Nggak bisa kita katakanlah ada apa ya, ada baris angka gitu kita jumlahin, itu susah. Kita harus convert dulu stringnya jadi angka, angkanya kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita convert lagi ke string, baru kita simpan ke file. Tapi juga tidak sedikit apa ya, aplikasi-aplikasi yang menggunakan file ini sebagai pusat penyimpanan datanya. Misalkan gini, misalkan teman-teman main game nih, game yang bukan game online dan nggak butuh penyimpanan data ya gitu ya, game sederhana lah kayak Flappy Bird misalkan. Nah, file si top score-nya itu bisa disimpan di bukan file. Top score-nya, data top score-nya itu sebenarnya bisa disimpan di file karena dia cukup sederhana, jarang juga, nggak terlalu sering digunakan kan. Yang paling sering digunakan adalah gamenya kan gitu. Itu bisa disimpan di file. File konfigurasi juga biasanya ditaruhnya di file kan, konfigurasi config.json atau .yaml dan lain-lain itu juga biasanya di file karena dia jarang diupdate gitu ya, sesekali aja gitu. Makanya file juga sering digunakan. Akan tetapi akan ada kesulitan ketika file ini kita gunakan sebagai alat penyimpanan data, terus filenya diakses oleh banyak orang gitu. Ada kemungkinan filenya akan jadi konflik. Katakanlah si A udah akses file ini gitu kan, file database ini misalkan, file data lah gitu ya. Terus kemudian si B juga akses. Ini kan state-nya sama. Ketika si A nyimpen, ditimpa lagi sama B, kan itu sering kejadian ya. Jadi datanya ada kemungkinan besar hilang karena si file ini secara natural agak sulit untuk itu kita kolaborasi gitu. Nah, makanya di sini perannya database itu muncul gitu. Database itu bisa kita gunakan secara terdistribusi. Jadi pada umumnya database ini adalah datanya disimpan di hard disk. Meskipun tidak semua ya, ada tipe database yang menyimpan datanya di memori seperti Memcache atau Redis ya, itu juga apa namanya database tapi dia menyimpannya di
memori. Tapi pada umumnya database itu nyimpan datanya di hard disk karena itu dia persistence. Jadi ketika servernya mati gitu ya, kita bisa tetap mengambil data yang terbaru. Dan yang saya sebutkan tadi, database ini dia sudah bisa mendukung distributed system, artinya si data ini bisa diakses oleh banyak user sekaligus, bisa ditulis, bisa dimanipulasi oleh banyak user gitu. Makanya kalau teman-teman bikin aplikasi yang ingin banyak usernya, yang ada kolaborasinya dan lain-lain, itu ya mau nggak mau harus pakai database. Dan database sendiri ada dua komponen ya. Komponen utama yang pertama ada informasi yang disimpan atau biasa disebut dengan data. Dan komponen kedua, data itu disusun atau kita biasa sebut dengan skema. Nah, skema ini mengatur data ke dalam bagian-bagian kecil yang kalau di relational database yang akan kita pelajari malam ini itu disebut sebagai table. Ya, jadi yang berhubungan dengan table, kemudian ada view, ada sequence, ada macam-macam itu dia diaturnya dari skema. Sedangkan isinya itu adalah data. Ya. Sedangkan table sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada tentunya ada nama table ya, table user, table login gitu kan, table artikel dan lain-lain itu ada nama tabelnya. Kemudian di atas ini ada kolom. Ini ada kolom ya, ada nama kolomnya. Kemudian ada tipe kolomnya. Jadi kolom itu adalah skema ya, dan skemanya itu kita bisa kasih misalkan namanya adalah email dengan tipe data string, full name dengan tipe data string, login, last login dengan tipe data date atau date time atau timestamp, user ID dengan integer biasanya. Kemudian, ya ini kolom ya. Kemudian ada baris data. Nah, baris data ini adalah yaitu datanya. Jadi rows ya kalau di bahasa Inggrisnya ya. Rows itu adalah isi dari table tersebut. Sedangkan tabelnya adalah skema. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita mau main-main analogi, ya database ini bisa dibilang low level dari spreadsheet, ya Excel, Google Spreadsheet dan lain-lain. Mirip ya. Ada tabelnya. Terus bisa kita isi datanya, ada header-nya ya, header-nya itu yang ini ya, kolom nama kolomnya. Kemudian kita bisa manipulasi juga, bisa bikin summarize, bisa maksimum, minimum, bisa count dan lain-lain bisa dimanipulasi gitu. Bisa tambahin tanggal dan lain-lain juga. Dan database itu bukan cuma ada satu seperti yang saya sebutkan tadi relational database, tapi ada banyak lagi yang tipe-tipe database gitu. Ada SQL dan NoSQL kan, kalau sekarang yang lagi kekinian itu yang lagi happening kan NoSQL. Nah, tipe NoSQL juga ada banyak gitu ya, bukan hanya MongoDB. MongoDB itu adalah salah satu contoh tipe NoSQL yang disebut sebagai database dokumen database ya. Ada juga CouchDB, itu juga dokumen database. Jadi database-nya isinya adalah dokumen, kalau di MongoDB itu bentuknya JavaScript object. Kemudian ada juga yang key value store seperti Redis, Memcache dan lain-lain. Kemudian ada juga yang columnar database, ada juga graph database dan banyak lagi, dan masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, digunakan di case-case tertentu. Tapi malam ini kita akan bahas tentang relational database atau SQL ya. Nah, untuk database sendiri salah satu kelebihan dibandingkan dengan file dan juga dengan file adalah dia memiliki tipe data yang bisa kita manipulasi dan bisa kita ubah-ubah gitu ya. Dan secara umum tipe data di database itu ada banyak sebenarnya ya. Ini secara umum aja yang paling sering digunakan ada teks gitu ya, ada angka, ada tanggal, ada boolean juga, dan ada banyak lagi. Kalau teks biasanya digunakan untuk username, untuk email, nama, description gitu ya. Teks ini juga ada subkategorinya, ada varchar biasanya, ada char, ada teks ya. Itu dia masing-masing punya punya jenis datanya seperti apa yang bisa kita masukkan. Kemudian angka juga ada integer, yang paling umum ada integer, ada float gitu ya, ada real juga, ada desimal, macam-macam ya. Nah, biasanya angka ini digunakan untuk ID. ID ini adalah untuk identifikasi data di row-nya. Kemudian mungkin kita bisa gunakan angka untuk menyimpan data harga dan juga kuantitas sebuah produk gitu. Kalau tanggal ya standar ya, temporal information, jadi tanggal lahir, kemudian terakhir login si user ini kapan gitu kan. Dan kalau teman-teman ada yang nanya kenapa butuh tipe data, ya macam-macam gitu. Kita bisa, kalau kita punya tipe data,
kita bisa sorting, ya. Kita bisa urutkan dari A sampai Z, kita bisa urutkan dari 1 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau string kan agak susah ya. Kalau semua misalkan angka 1 sampai 10, kalau kita urutkan, kalau tipe datanya string, ya berarti 1, 10, 2, 3, 4 gitu. Jadi urutannya adalah berdasarkan angka 1 baru 2 gitu ya. Jadi kurang cocok, dan dengan database kita bisa melakukan itu. Bisa di count juga, bisa di summarize, bisa di maksimum, minimum, dan lain-lain. Jadi lebih fleksibel dibandingkan kalau kita menggunakan file. Dan biasanya kalau di database itu kita dibekali dengan yang namanya API atau application programming interface. Interface ya, interface itu antarmuka ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kita dikasih API untuk mengakses, untuk menginsert, untuk memanipulasi data yang ada di database. Misalkan contohnya kalau teman-teman familiar dengan MongoDB, kita mau ngambil data dari satu table, ya kita kasih nama table .find. Dia akan dapetin data yang ada di nama table tersebut. Nah, kalau di relational database, API itu disusun dalam bentuk bahasa pemrograman, namanya SQL atau Structured Query Language. Ini semua tipe database yang menggunakan relational database, yang tipenya SQL, itu menggunakan bahasa ini. Baik itu Postgre, MySQL, SQLite, ya, SQL Server, Microsoft SQL Server, Oracle, dan banyak lagi yang lain, itu menggunakan bahasa pemrograman namanya SQL. Mereka udah punya standar. Beda dengan NoSQL, yang masing-masing bikin API sendiri-sendiri. Aksesnya beda-beda. Gitu. Kalau SQL ini secara umum ya 80% 90% sintaksnya sama. Gitu. Mungkin ada perbedaan tergantung dengan tipe data dan lain-lain ya. Tapi secara umum sama. Kemudian seperti halnya database ya, yang ada dua komponen, yaitu data dan skema, SQL juga punya dibelah menjadi dua komponen. Yang pertama adalah Data Manipulation Language atau DML. DML ini digunakan untuk memanipulasi data, insert, update, delete, select, atau ambil data gitu ya. Sedangkan yang berhubungan dengan skema itu kita gunakan namanya, kategorinya adalah Data Definition Language atau DDL. Jadi misalkan kita buat database, buat table, ubah table, hapus table, dan lain-lain, itu masuk ke kategori DDL atau Data Definition Language. Kita akan lihat nanti satu persatu ya. Kita langsung aja kalau gitu demo untuk mempraktekkan cara penggunaan database dan SQL. Dalam hal ini kita akan menggunakan database-nya adalah Postgre. Ya, jadi pastikan kalau teman-teman mau ngikutin, pastikan udah install Postgre. Dan di Postgre sendiri itu sudah dilengkapi dengan alat bantu atau tools yang namanya PSQL di terminal. Ya, teman-teman bisa lihat di sini layar saya terminal. Kalau nggak bisa lihat, boleh di info. Nah, ada tools di Postgre yang kalau kita install Postgre dia udah ada include namanya PSQL. Nah, ini kita kasih nama ini PSQL, kemudian bisa ada pakai username atau yang lain, itu tergantung konfigurasi ya. Konfigurasi saya di localhost cukup sederhana, jadi nggak perlu ada username password. Template satu ini adalah database template bawaannya si Postgre. Ya. Tapi pastikan juga teman-teman harus menyalakan database Postgre-nya terlebih dahulu, service-nya ya. Kalau di Linux atau di sini saya pakai Debian, kita bisa pakai service Postgre SQL start gitu ya, untuk menyalakan Postgre-nya. Kalau nyoba pakai MySQL, boleh juga, tapi saya nggak yakin sintaksnya bisa mengikuti yang malam ini gitu. Tapi ya boleh dicoba lah, boleh dicoba. Oke. Nah, ini Postgre-nya udah start, jadi kita menggunakan PSQL template 1 ya. Nah, di sini kita sudah berada di dalam tools yang namanya PSQL. Oke. Dan kita bisa ketik help kalau kita bingung mau ngapain. Saya jelasin sedikit tentang PSQL-nya. Di sebelah kiri ini, template 1 ini adalah nama database yang saat ini kita akses, sedang kita akses gitu ya. Sama dengan ini adalah petunjuk sintaksnya, dan pagar ini adalah prompt-nya aja gitu. Oke. Dan kemudian kita akan mulai dengan membuat database ya. Kita akan belajar data definition layer. Gitu. Kita akan buat sebuah database baru.
Saya drop dulu database sebelumnya yang namanya chat. Kita akan bikin chat ya. Nah, kita create database dengan create database, nama database yang mau kita buat. Dalam hal ini saya akan buat chats. Oke. Sebagai informasi, si structure query language atau SQL ini tidak case sensitif ya. Artinya kita bisa aja menulis create database database chats. Ini bisa. Tapi by convention atau best practice itu sebaiknya menggunakan huruf besar semua. Tujuannya adalah supaya membedakan antara sintaks SQL dengan yang lain seperti variabel dan lain-lain ya. Jadi kita ikutin aja konvensinya, create database chats. Oke. Dan SQL ini juga harus diakhiri dengan titik koma gitu. Jadi kalau kita lupa titik koma, maka dia akan tidak mengeksekusi apa yang kita perintahkan. Di sini terlihat ada tanda minus kalau ini sama dengannya. Artinya ini belum selesai. Dia menunggu perintah berikutnya atau sintaks berikutnya. Jadi kalau kita udah selesai, pastikan kita tambahkan titik koma. Oke. Seperti itu ya, kutipan dari dosen yang terkenal sebagai YouTuber ya, jangan lupa titik koma. Oke. Jadi setiap di akhir sintaks itu harus ditambahkan titik koma. Oke, sekarang database-nya udah. Tapi di sini kita masih di template 1. Ya, gimana caranya supaya kita bisa masuk ke database yang baru kita buat? Ya. Nah, di Postgre, di PSQL itu kita bisa menggunakan perintah \c terus nama database-nya. Dan sekarang kita sudah terkoneksi dengan database chat, ditandai dengan di sini. Nah, ini di MySQL beda, jadi nggak ada / ini. Dia sintaksnya agak berbeda ya, perintahnya yang menggunakan connect dan lain-lain itu agak berbeda. Jadi tidak menggunakan \c tapi menggunakan hal yang lain, saya nggak tahu, sudah lupa. Oke, ini adalah perintah dari PSQL ya, \c, ada lagi \l, itu untuk melihat database apa yang ada di mesin saya. Dalam hal ini ada chats, ada chat test, ada Postgres, ada DynaDB tadi di template 1 kita pakai dan lain-lain. Oke. Kalau mau tahu semua tabel yang udah pernah saya buat di sini, yang udah pernah kita buat, kita bisa menggunakan \d. Ya. Dan di sini belum ada tabel yang kita buat tentunya, karena kita belum membuat tabel. Kalau mau tahu lebih banyak, kita bisa / tanda tanya di sini, atau \help. Ya. Ada banyak sekali, gitu. Dan bahkan kita bisa mengeksekusi perintah bash seperti ls, ya, dan dia akan melakukan list file di mana folder saya berada. Apakah bisa install Postgre apabila sudah install MySQL? Bisa. Tidak akan tidak akan konflik. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai. Oke, sekarang kita akan buat table. Ya, ini masih DDL juga. Kita akan buat table baru dengan perintah create table. Diikuti dengan nama table, dan kemudian di dalamnya adalah field-field yang dibutuhkan. Dan di PSQL tidak harus kita tulis panjang satu baris semuanya, kita bisa enter aja sesuka hati kita. Dan di sini juga dia udah kasih petunjuk bahwa kita sedang berada di dalam tanda kurung. Jadi jangan lupa ditutup dan kemudian diakhiri dengan titik koma. Yang pertama kita butuh field yang namanya user ID. Nah, user ID ini tipenya apa? User ID ini saya mau jadikan ID dari sebuah table, yaitu table user. Jadi di Postgre itu ada tipe data namanya serial. Serial ini apa? Serial ini adalah sebenarnya integer, tapi dia auto increment, otomatis nambah. Jadi ketika kita masukin data pertama, dia akan jadi 1, data kedua jadi 2, dan seterusnya secara otomatis. Oke. Dan kita juga mau menandai si user ID ini sebagai primary key. Primary key ini apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang primary key dan juga foreign key, tapi kita akan lihat bahwa untuk menyatakan bahwa si user ID sebagai ID dari sebuah
table, kita harus tandai dengan primary key. Kemudian saya butuh username, varchar aja atau teks boleh. Ini kita kasih 25 length-nya, panjangnya maksimum 25. Kemudian username ini nggak boleh sama dengan user yang lain. Jadi kita harus tambahkan unique dan tidak boleh kosong. Jadi kita tambahkan juga not null. Oke. Untuk start service tadi kenapa harus pakai sudo? Karena service itu jalannya harus di root ya, permissionnya harus admin, dan admin itu bisa kita gunakan menggunakan sudo salah satunya. Postgres ada, tapi saya lebih prefer terminalnya, dan terminalnya setahu saya ya lebih powerful daripada GUI-nya. GUI-nya biasa aja. Nyoba pakai MySQL silakan, tapi saya yakin ada banyak terutama sintak-sintak yang kayak backslash itu tidak ada ekuivalennya di MySQL. Ada ekuivalennya, tapi saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau sintak SQL-nya itu saya yakin hampir sama. Cuman kayak serial itu beda. Dia nggak ada serial. Kalau nggak salah di MySQL itu ada namanya auto increment ya. Ya, jadi silakan dikondisikan saja perbedaan-perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Setelah username, saya butuh email. Email juga sama seperti username. Mungkin kita kasih varchar berapa maksimum email? 75 kali ya. Dia juga unik karena email satu user nggak boleh sama, jadi harus berbeda. Kemudian kita kasih full name. Varchar juga, kita kasih 100 lah. Nah, full name ini kalau nama orang boleh sama dong ya. Ada kemungkinan sama ya, tapi nggak boleh kosong. Harus diisi. Lalu mungkin kita bisa tambahkan last login. Ini saya kasih aja timestamp. Atau date time juga boleh. Kemudian terakhir created on. Ini biasanya digunakan field ini biasa digunakan untuk mendata kapan data ini di entry atau di add gitu ya. Timestamp juga. Oke, selesai. Di sini masih ada petunjuk bahwa kita masih di dalam kurung, jadi kita harus tutup kurungnya dan kita kasih titik koma. Dan kemudian tabelnya sudah berhasil tanpa ada error, artinya sekarang kita sudah punya satu table. Ya. Kenapa di sini muncul dua? Karena si Postgre ketika kita menggunakan tadi serial, dia akan membuat sebuah sequence namanya auto increment. Jadi backslash D ini adalah untuk melihat semua relation, termasuk tipenya adalah table, sequence, view, dan lain-lain. Kalau kita mau table aja, kita bisa gunakan backslash DT. Ini adalah hanya tabelnya aja. Kebetulan kita masih punya satu table saja. Dan kalau kita penasaran, katakanlah bukan kita yang buat tabelnya, tapi mungkin ada teman kita, terus kita dikasih akses ke database ini, kita bisa lihat struktur tabelnya dengan backslash D, nama table. Nah, di sini sudah ada sama persis apa yang sudah kita buat tadi. Ada user ID, username, email, full name, last login, dan created on. Termasuk beberapa data seperti index, kemudian primary key-nya yang mana dia kasih lihat di sini, kemudian unique-nya ya, field yang unik dia tampilkan semuanya di sini. Oke. Kalau pakai sintaks gini bisa sistem CTL start Postgres bisa. Ini tergantung apa ya? Tergantung Linux OS-nya dan juga tergantung sistem kontrolnya seperti apa. Harusnya sih bisa. Tergantung cara installnya juga seperti apa, ya berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Di sini, nah sekarang kita akan mencoba sintaks kedua dari sintaks berikutnya dari data definition layer. Jadi selain kita bisa create table seperti ini, kita bisa juga mengubah table. Katakanlah kita ingin menambahkan. Jadi di tengah project kita butuh tambah satu field gitu, misalkan. Kita bisa menggunakan alter table. Alter table ini bisa mengubah table, bisa nambahin kolom, bisa hapus kolom, bisa rename table, dan bisa macam-macam. Bisa kita tambahkan foreign key, primary key, tambahan, dan lain-lain ya. Jadi sintaksnya adalah alter table, nama tablenya apa, dalam hal ini adalah users, itu. Kemudian kita add, kita tambahkan, ini saya mau nambahin kolom ya. Kolom baru misalkan
biasanya ada is admin. Nah, ini tipe datanya adalah boolean. Oke, selesai, titik koma, dan tabelnya sudah diubah sama si Postgre. Kalau kita backslash D lagi, nah ini, nah sekarang sudah ada is admin boolean. Begitu juga dengan gimana cara menghapus field, kita bisa hapus dengan drop. Jadi alter table, nama tabelnya drop is admin. Nggak perlu pakai tipe data. Seperti ini. Kemudian tabel usernya udah nggak ada lagi, is admin. Mungkin pada saat kita ngerjain project, terus tiba-tiba kita butuh refactor, dan tiba-tiba nama tabelnya harus diganti. Ternyata nggak cocok tabel users, ya. Lebih cocok nama yang lain. Kita bisa menggunakan alter table juga. Alter table, nama table, rename to, misalkan apa ya, kalau user ya, members misalkan. Kita tinggal begini, dan sekarang nama table kita sudah tidak ada user, tapi menjadi members. Meskipun sequence-nya tetap user, karena di awal ya, ini harus kita alter juga. Tapi nggak perlu karena kita mau balikin lagi namanya ya. Kita balikin lagi, alter table member. Rename to users. Oke, dan kita cek, sekarang sudah kembali ke user. Sebentar. Berikutnya, kita akan membahas tentang drop table. Ya, ini adalah cara menghapus sebuah table. Tadi kita udah create table, kita bikinlah satu table lagi ya untuk kita hapus. To be deleted. Ya, satu table temporary dengan ID-nya serial, primary key, kemudian di sini nothing aja, text gitu. Oke, tabelnya sudah ada. Kita sudah punya 2 table dan juga 2 sequence yang ini. Dan sekarang kita akan coba drop table. Nama tabelnya adalah to be deleted. Oke, dan sekarang table kita balik lagi menjadi satu table dan satu sequence. Untuk recordingnya nanti bakal ada ya, kalau nggak salah ya. Nanti bisa ditanyain ke Mika juga. Saya yakin pasti nanti akan di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tentang data definition layer. Ada drop table, kemudian ada alter table, kemudian ada create table, dan juga create database ya. Kalau kita mau hapus database, tadi saya sudah contohkan juga drop database. Oke. Ya, recordingnya ada ya, nanti akan di-upload ke YouTube juga. Terima kasih infonya. Untuk Postgre, apakah perlu menggunakan engine setelah buat table? Tidak. Postgre hanya ada satu engine. Jadi tidak seperti MySQL yang ada pilihan MyISAM ya. MyISAM satu lagi apa saya lupa. Ya, jadi ada 2. Kalau Postgre nggak perlu. Dia hanya ada satu. Sebentar, minum dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian DML atau Data Manipulation Layer. Sintaks pertama yang akan kita pelajari adalah insert. Sebentar, saya charge dulu. Baterainya udah mau habis. Oke, jadi kita insert datanya. Jadi ini kan baru skema ya. Isinya masih kosong. Ya. Kalau kita mau lihat isinya, kita bisa menggunakan select bintang from user. Artinya apa? Artinya kita mau ambil data dari table user. Data yang mau kita ambil apa? Semua field, bintang ya, semua field. Isinya kosong. Kosong, 0 rows. Ya. Meskipun skemanya ada, field-nya ada, tapi datanya nggak ada. Nah, untuk memasukkan data, kita bisa menggunakan insert into. Insert into, sintaksnya seperti ini. Jadi insert into nama table, yang adalah users, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup, kemudian ada values, kurung buka, kurung tutup. Nah, kurung buka, kurung tutup di depan apa gunanya? Gunanya adalah untuk memilih field mana yang mau kita
masukkan datanya. Kita nggak perlu masukin semua kan. Kalau kita mau masukin semua, kita nggak perlu menggunakan kurung buka kurung tutup. Kita langsung aja. Tapi dengan begini, kita harus memasukkan user ID, username, email, full name, last login, created on. Gitu. Kalau misalkan saya, ya kayak user ID kan auto increment, jadi nggak perlu dong kita masukin. Dia udah otomatis kan. Jadi saya nggak perlu masukkan user ID. Yang saya perlu masukkan misalkan username, email, full name, sama created on aja. Misalkan. Jadi kita bisa tambahkan di sini, di sebelum values ada kurung, kita masukkan apa yang mau kita masukkan. Username, email, full name, full underscore name, last login nggak usah, ya. Sebagai contoh aja, created on, dan kita bisa enter aja, biar, sorry, enternya nggak bisa ya. Ini. Sini kita enter, nggak apa-apa, karena PSQL dia bisa nungguin ya, nungguin sampai titik komanya nyampe, sampai ada titik koma. Jadi dia masih nungguin nih. Minus ini artinya dia masih menunggu perintah selanjutnya yang adalah values. Nah, username-nya apa? Misalkan Riza, gitu. Dan pastikan kalau teman-teman masukkan data dengan tipe datanya string, itu pakai petik 1, jangan petik 2. Kalau di Postgre, petik 2 itu artinya adalah field. Jadi misalkan field-nya ini kan nggak ada spasi ya. Katakanlah kita mau pakai spasi. Full spasi name misalkan, atau user spasi ID. Itu harus pakai petik 2. Full petik 2, full spasi name, petik 2 tutup. Tapi kalau mau string, itu harus petik 1. Username-nya Riza, emailnya rizafahmi@gmail.com, full name-nya Riza Fahmi, created on-nya. Nah, created on di sini kan biasanya ketika datanya mau kita masukin itu tanggal berapa, jam berapa gitu. Nah, di Postgre itu ada sintaks yang namanya now. Ini adalah salah satu fungsi bawaan atau built-in dari Postgre, jadi kita bisa gunakan. Dan kita insert. Hasilnya sudah ada di sini, bahwa data yang dimasukkan ada 1. Untuk melihatnya kita menggunakan tadi, select bintang from users. Sudah ada 1 data. Dan kita bisa juga, katakanlah kita hanya mau mendapatkan informasi yang relevan sama kita bisa menggunakan namanya projection. Select, tapi tidak menggunakan bintang, kita mau username, email, dan full name saja. From users. Jadi hanya ada 3 informasi. Nggak perlu semua. Dan saya sangat menyarankan kalau teman-teman bikin aplikasi, jangan pakai bintang, karena semakin banyak field-nya akan semakin memberatkan. Aplikasinya juga semakin membuat sibuk si database-nya. Jadi gunakan si field yang dibutuhkan saja. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menghapus data. Untuk menghapus data, perintahnya juga mirip seperti menghapus database, menghapus table, adalah dengan drop. Drop, salah, bukan drop. Delete ya, sorry. Kalau drop itu untuk data definition layer. Jadi delete from nama tabelnya users. Dan semua data yang ada di table user akan dihapus. Tapi tabelnya enggak. Kalau kita select, tabelnya masih ada, tapi rows-nya kosong. Oke, seperti yang tadi saya tunjukkan, ketika saya ls di sini, di folder yang saya berada, itu ada file namanya sampleusers.sql. Ini adalah dummy data yang bisa kita import ke dalam database kita. Kalau sekarang kan table kita itu kosong ya. Nah, nanti saya akan import ini dan datanya nanti akan banyak. Jadi di Postgre, di PSQL itu kita bisa menggunakan perintah \i untuk import. Kemudian nama filenya, yaitu sample users-.sql. Dan kalau kita import, dia akan drop table-nya, dia akan create table-nya, dan kemudian dia akan insert 1000 rows di sini. Kalau kita select bintang tadi, ini udah ada 1000 nih. Tuh.
Di sini saya bisa nambahin file ya. Oke. Bisa upload file nggak ya? Oke, ini nih. Saya bisa kasih linknya. Silahkan di download. Waduh, panjang banget. File. Oh, nggak bisa local file ya. Ya itu diklik aja. Bisa nggak kalau diklik? Nanti save as. Dia akan buka apa namanya? Buka browser. Oh, nggak bisa. Ini bisa dihapus nggak? Loh, kok direct message? Sebentar. Harus ke semua ya, everyone ya. Oke. Coba. Nah, salah. Iya. Sorry. Salah. Ini kok otomatis jadi direct message. Ini, nah coba teman-teman klik. Di sini bisa di-save. Akan muncul browser. Terus klik kanan, save as. Save-nya sebagai file SQL aja. .sql ya. Jangan sebagai teks, tapi sebagai SQL. Terus nanti diimport ke Postgre-nya. Oke. Kalau nggak bisa, tolong saya dikabarin, jadi saya bisa kirim filenya ke lewat Google Drive. Oke ya, kita lanjut ya. Sekarang kita udah punya banyak user, jadi kita bisa bermain-main dengan selection. Jadi di sini kita udah bisa select ya. Dan saya mau nunjukin salah satu cara untuk memfilter isi datanya dengan istilahnya kondisi atau where. Jadi kita sekarang ini kita hanya bisa menselect semua ya, seribu-seribunya gitu ya. Nah, kita bisa aja hanya ingin mendapatkan user dengan ID 150 misalkan. Nah, kita bisa gunakan kondisi yaitu where user ID, nama field-nya 150. Ini ID yang 150. Hanya ada satu orang dengan user ID 150. Tentunya karena unik ya. Dan kondisi ini juga selain sama dengan, kita bisa gunakan operasi matematika lainnya seperti lebih besar, karena dia integer ya. Kalau string nggak bisa ya, dia integer. Atau lebih kecil, atau tidak sama dengan. Artinya ada 999 lainnya, gitu ya. Itu kayak operasi matematika aja. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan kondisi lain. Contohnya seperti last login is null. Ya. Jadi kita bisa cek apakah last loginnya kosong atau tidak. Dan kemudian kita bisa juga limitasi jumlah yang di return itu berapa banyak, jumlah row-nya, jumlah datanya. Saya mau 10 aja. Jadi di sini bacanya adalah carikan saya user, tampilkan full name, email, dan username dari tabel user yang belum pernah login. Last loginnya 0 berarti belum pernah login ya. Berikan 10 aja. Gitu. Kira-kira kayak gitulah bacanya ya. Jadi ada 10 user ini yang belum login. Karena last loginnya masih 0. Oke. Nah, sekarang setelah select, tadi udah insert, udah select, tadi udah drop, delete juga. Sekarang kita akan coba gimana caranya edit ya dengan update data. Oke. Jadi saya select dulu ya, select bintang from users where ID sama dengan 1 ya, user ID ya, user ID sama dengan 1. Oh, lupa titik koma. Nah ini. Nah si Diki ini last loginnya adalah jam 19.44. Saya mau update ini. Oke. Jadi caranya adalah dengan update users set last login, nama fieldnya yang mau kita update, sama dengan saya mau update jadi now aja. Now itu berarti sekarang ya, jam sekarang. Where ya. Jangan lupa kalau kita tidak menggunakan kondisi, maka semua user
last loginnya akan menjadi now. Jadi harus menggunakan where supaya kita bisa update si user dengan user ID satu saja. Gitu. Tapi kalau emang mau semua, ya berarti nggak pakai where. Gitu ya. Jadi kalau kita update sekarang, kalau kita select lagi, dia akan menjadi 1944 atau masih 1944 ya. Ya, gitulah kira-kira. Oke? Gagal save. Oke, sebentar ya, saya coba taruh di Google Drive ya. Sebentar. Saya bikin foldernya dulu biar rapi. Jangan kecampur sama kerjaan. Folder SQL. Kemudian sekalian saya tambahkan 2 tabel lagi yang akan kita pelajari malam ini. Sebentar. Sampel user. Oke. Ya. Ini saya share ke semua. Anyone with link. Oke, copy dan everyone. Oke, ini Google Drive-nya, silakan yang mau download dan mau coba-coba. Itu ada 4 file, yang kita pakai 3 sih nanti. Itu file SQL, isinya adalah sintaks ya, sintaks SQL yang bisa diimport di Postgre. Kalau di MySQL kayaknya harus menggunakan MySQL DAM ya, kalau nggak salah ya. Meskipun Postgre juga punya, tapi ini di PSQL lebih sederhana dengan menggunakan Basics-I. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Sampai kondisi ya. Kita udah update dengan kondisi tertentu. Dan kemudian kita juga bisa delete ya. Kalau kita delete seperti tadi, ya, delete from users, maka semua datanya 1000-1000-nya akan hilang. Gitu. Tapi kalau kita mau delete user tertentu, kita bisa menggunakan kondisi user ID sama dengan 1000 misalkan, atau username sama dengan G. Clooney, atau full name sama dengan Glenn Clooney, dan lain-lain. Ya, ini kondisi bisa macam-macam ya, fieldnya bisa beda-beda ya. User ID sama dengan 1000. Nah, ketika kita select, misalkan select user ID sama dengan 1000, udah nggak ada, kosong. Kalau 99 mungkin masih ada. Oke, kemudian untuk selection juga kita bisa order. Order itu mengurutkan datanya ya berdasarkan field tertentu. Ini di Excel juga bisa ya, di spreadsheet ya, sama ya. Jadi misalkan saya mau mengurutkan data berdasarkan kapan si user ini di-create gitu ya. Misalnya select user ID, username, email, from namanya adalah users, kemudian order by apa? Misalkan by created on, gitu ya. Terus kita limit 10. Ini 10 email 10 user terakhir. Kita tambahkan juga created on. 10 user terakhir yang dibuat. Oke. User ID nggak usah ya. Nggak terlalu banyak. Nah, cakep. Jadi ini adalah 10 user terakhir yang sama semua nih ya.
karena tadi import ya, jadi dia pakai now. Harus sepertinya sama. Dan kita juga bisa balik. Kalau kita mau 10 user awal, ya. Jadi by default si order by ini menggunakan ascending. Ya, ascending itu dari A sampai Z. Kalau descending kebalikannya dari Z sampai A. Ininya sama semua. Atau kita bisa order by username. Ya, dari Z ya. Kalau descending itu dari Z Y sampai A. Kalau ascending itu dari A sampai Z. Jadi ascending, kalau ascending biasanya nggak ditulis, udah default. Bedanya select top 10 sama limit apa? Emang bisa ya? Select top 10 gitu ya? Select top 10 gimana? Gini? Gini? Emang bisa? Saya nggak tahu. Saya malah nggak tahu. Select top 10, terus from gitu. Gini? Nggak bisa. Coba di apa namanya? Cuman harus dibikin database login. Maksudnya database login. Coba ditulis ini apa sintaks SQL lengkapnya. Jadi saya bisa copy paste. Yang bisa ya? Oh ya, kalau emang bisa ya, saya belajar hal baru malam ini. Terima kasih ilmunya. Saya nggak tahu. Tapi nggak ada nama fieldnya. Yang bisa ya? Coba kita googling aja ya. Select top 10. Postgre, oh ada nih. Select top 100. Nah, pakai limit, pakai first, fetch first, limit. Banyak kan pakai limit sih. Coba mana? Select top number. Oh, column name. Oke, coba ya. Select top 10, terus kemudian nama ininya ya, username. Oke, gini? Nggak bisa. Where user ID lebih besar dari 100. Nggak bisa. Pakai bintang. Mana? Select top 100 from table. Select top 100 bintang gitu maksudnya. Gini. Nggak bisa. Error di angka 100. Oh, topnya ini field ya, field apa fungsi ya? Oke, itu no function, nggak ada functionnya. Jadi di Postgre ini Postgre apa MySQL ya? Nggak bisa. Top 3 juga nggak bisa. Itu kan kayak tadi ya. Top 3 bintang from customer nggak bisa. Mungkin di Postgre belum support. Oke, kita lanjut ya. Tapi terima kasih infonya. Saya akan coba cek-cek lagi nanti. Ya, di MySQL aja kemungkinan besar. Oke, urutan udah, dan sekarang kita bisa menggunakan agregasi juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang agregasi. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu seberapa banyak sih data yang ada di tabel user, kita bisa menggunakan count. Ya. Kita pakai bintang boleh, pakai user ID juga boleh. From users. Nah, di sini kita akan mendapatkan 999 karena kita udah delete 1. Nah, update yang tadi, ya, update yang sudah kita pelajari tadi, misalkan kita mau update users, set last login sama dengan now, gitu ya. Where, jangan lupa user ID sama dengan 1. Karena kalau nggak kita pakai, dia akan ngupdate semua ya. Nah, kalau gini, kan kita update, terus udah. Kalau kita mau tahu lagi, mau cari tahu, kita harus select last login from users, gitu kan.
Terus kita lihat, where user ID sama dengan 1 gitu kan. Akan kelihatan. Nah, kita bisa langsung dengan cara habis diupdate kita returning. Yang mau kita return apa? Last login. Username. Atau bintang juga bisa. Ya. Jadi kita bisa langsung lihat bahwa ini sudah terupdate di jam 20 sekarang. Gitu. Jadi nggak perlu select lagi. Jadi langsung update dan select lah. Kira-kira kayak gitu. Yes. Terima kasih infonya. Ahmad Internaldo. Ya. Top 10 itu dari MySQL. Betul. Jadi sintaks SQL yang umum ada. Dan masing-masing database punya sintaks-sintaks spesifik dari mereka gitu. Jadi seperti top tree, di Postgre juga ada struktur data JSON yang di MySQL nggak ada gitu ya. Ada kalau di MySQL ada auto increment, di Postgre ada serial gitu ya. Masing-masing mereka punya implementasi sendiri-sendiri. Tapi secara umum sintaks SQL-nya mirip gitu ya. Sebagian besar sama gitu. Oke. Untuk demo pertama kita sudahi dulu saja. Kita balik lagi ke presentation. Jadi kita udah praktek ini. Kita lanjut ke pembahasan tentang relasi antar tabel. Oke, relasi ya. Kalau kita ngomongin relational database tidak lengkap kalau kita tidak bahas tentang relasinya sendiri. Relasi. Jadi kita baru punya satu table sih ya, belum ada relasinya jadi ya. Nah, biasanya kalau database itu pasti kalau yang sudah lengkap artinya udah lebih dari satu table. Dan table itu bisa punya hubungan satu table dengan table yang lainnya, gitu ya. Misalkan, oke, kita bahas dulu. Untuk menghubungkan satu table dengan table lain, kita biasa menggunakan yang namanya primary key. Ya, primary key ini adalah yang tadi kita buat tuh, yang user ID, yaitu satu field atau beberapa, kombinasi beberapa, bisa lebih dari satu sebenarnya, tapi jarang ya, hanya case-case tertentu aja. Jadi kombinasi dari kolom yang sifatnya unik dan menjadi identitas utama dari data yang ada di baris tersebut. Gitu. Dan itu tidak mungkin sama, semuanya pasti beda. Kalau kita punya 1000 data tadi, pasti ID-nya 1 sampai sekian. Gitu. Meskipun bisa loncat ya. Katakanlah ID kedua udah kita hapus, jadi 1, habis itu langsung 3 juga bisa. Dan sebagai catatan juga, tidak semua yang unik perlu dijadikan primary key ya. Jadi misalkan tadi kayak table user kan ada email yang unik, username unik, tapi dia bukan primary key. Biasanya primary key itu pada umumnya itu number ya atau integer gitu, biar lebih mudah dimanipulasi. Kalau misalkan email bisa nggak sih? Bisa aja sebenarnya. Username juga bisa dijadikan primary key, tapi jarang ada yang melakukan itu. Karena kalau string semakin panjang kan semakin besar kan memori yang dihasilkan, yang digunakan kan. Jadi kalau select berdasarkan ID dan itu pakai string jadi agak ini kurang efektif. Dan kemudian istilah yang kedua ada yang namanya foreign key. Foreign key itu apa? Sederhananya foreign key itu adalah primary key yang berada di tabel lain. Jadi kita pengen punya relasi ke tabel yang lain, kita kasih tahu bahwa relasinya adalah dengan field di tabel ini. Gitu. Contohnya misalkan ini, kita udah punya table user ya. Kita udah punya table user. Kita mau bikin aplikasi chatting, kayak Slack atau Discord gitu ya. Ada channel, dan ada chatnya atau komentarnya. Ya. Dan di sini sudah saya tambahkan panah, artinya si table user dan table channel itu tidak berhubungan. Nggak ada hubungan apa-apa antara user dan channel. Tapi tabel comment itu berhubungan dengan user dan juga berhubungan dengan channel. Ya, user bisa melakukan komentar di channel tertentu. Dan di sini kalau kita lihat tabel ini, di masing-masing table pasti ada primary key, user itu punya user ID, channel itu punya channel ID, dan comment itu punya comment ID. Nah, kalau teman-teman lihat di channel, itu nggak ada field yang namanya user ID di sini. Begitu juga sebaliknya, nggak ada channel ID di sini. Artinya mereka tidak berhubungan. Tapi kalau lihat di komen, itu ada user ID dan channel ID. Nah, ini yang disebut sebagai foreign key, yaitu primary key yang ada di tabel lain. Oke, kita balik lagi ke terminal untuk nyoba-nyoba.
si ini siapa? Primary key dan foreign key. Oke, kita buat dulu si table channel dan juga table mana dia? Kok hilang? Nah, ini. Si table channel dan juga table comment ya. Jadi kita akan bikin dua table baru. Yang pertama ada yang namanya channel. Jadi kita create table channels. Field yang dibutuhkan seperti gambar tadi, ada channel ID, serial primary key, kemudian ada channel name, varchar 50, unique not null, dan ada channel description, teks saja, not null. Oke. Untuk Postgre ada fungsi untuk left join nggak? Nanti kita akan bahas tentang join ya, habis ini. Tenang, tenang. Anda terlalu cepat. Sabar, sabar. Oke. Table channel udah ada, oke. Dan table comment sekarang ya. Create table comments. Oke, di sini ada comment ID, sama serial primary key. Kemudian, nah kita butuh dua foreign key, yaitu user ID. Nah, user ID ini gimana cara mendefinisikan foreign key? Yang pertama kita cari tahu dulu user ID ini tipe datanya di table user itu apa? Integer ya, karena kita pakai serial jadi integer ya. Jadi kita definisikan di sini integer, gitu biar sama. Jadi nggak satu integer satu string gitu ya, nggak boleh. Jadi harus sama. Kemudian kita kasih referensi bahwa field ini adalah referensi ke table lain. Ya, references ke table apa? Users. Dan ke field yang mana? Yaitu adalah user ID. Ini kebetulan user ID, nama fieldnya sama ya, saya buat sama. Dan itu juga convention ya, best practice. Dan kemudian saya bisa tambahkan on delete cascade. On delete cascade ini apa? Jadi misalkan nih, semua komentar user dengan ID 1 saya hapus dari table comment ini. Maka si user dengan ID 1 di table user akan juga ikut kehapus. Jadi semua yang berhubungan dengan user ID 1 itu akan kehapus. Jadi nggak nyampah gitu. Ya, makanya butuh on delete cascade. Tapi kalau nggak pakai on delete cascade, ketika semua table comment dihapus dengan user ID 1, user ID 1-nya tetap ada. Gitu. Jadi ini tergantung kondisi aja. Kemudian satu foreign key lagi yaitu channel ID. Sama, integer juga, references-nya ke table channel dengan channel ID on delete cascade. Oke, kemudian ada komentarnya, teks saja, not null, dan ada time-nya yaitu timestamp. Oke, selesai. Kalau teks, pertanyaan bagus. Kita cari tahu aja. Postgre text match length berapa? Saya juga belum pernah cari tahu. Mana nih? Nggak ada. Unlimited length kalau teks ya. Makanya kalau varchar itu sampai 255. Kalau mau lebih dari 255 itu teks. Jadi dia nggak ada limitasi. Oke, anak saya mau manggil. Oke, sekarang kita udah bikin dua table ya. Jadi table comment dan table channel. Jadi berhubung teman-teman juga sudah dapat file SQL-nya, kita bisa langsung import aja yang sudah ada isinya karena kita akan capek kalau ngisi langsung. Kalau misalkan kita import di sini bisa nggak ya? Coba ya. Sample channel error, sample
comment. Ini berhubungan dengan delete cascade tadi ya. Jadi nggak bisa di-delete, nggak bisa di-drop tabelnya. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya pindah dulu ke database lain, template 1 atau template 0. Kemudian saya drop database chat, kemudian saya create lagi database chat, dan kemudian kita connect ke database chat ini. Kemudian kita import si sampel user, kita import si sampel channel, dan kita import si sampel comment. Oke. Kita coba lihat tabelnya udah ada 3. Kita lihat satu-satu. Select count bintang from users, select bintang count from comment, dan channel. Oke, udah ada semua ya. Nah, sekarang misalkan saya pengen lihat komentar yang ada di channel dengan ID 39 beserta user siapa yang menulis komentar tersebut. Gitu ya. Kita bisa menggunakan select mungkin comment ID, user ID, kemudian ada komennya. From tabelnya adalah komen kan? Misalkan kita limit aja ya, biar where ya, where channel ID sama dengan 39 tadi ya. Oke, ini ada beberapa ya. Kurang bagus ya tampilannya karena dia turun ke bawah karena komentarnya terlalu panjang. Jadi di Postgre itu ada perintah untuk konkatenasi. Jadi si komennya ini akan kita tampilkan tapi tidak seluruhnya. Kita tampilkan 20 karakter pertama aja. Ada fungsi yang namanya left di sini. Komen kita batasi 20 karakter saja. Kemudian kita namakan sementara namanya sebagai preview text gitu. Oke. Nah, ini udah cakep kan? Ada 12 rows. Nah, sekarang pertanyaannya, ini semua kan kita ambil dari table channel ya, comment ya. Kita ambil dari table comment ya. Semua comment ID ada, user ID ada, channel ID juga ada. Nah, kalau misalkan ini kan datanya kalau kita lihat ini kurang informatif ya, user ID. Saya pengen username, saya pengen nama mungkin, full name. Ya, kita nggak bisa kan tinggal ganti user ID ini menjadi full name misalkan gitu kan. Full name, maka dia akan error karena full name nggak ada field-nya di table comment. Nah, kita bisa melakukan join istilahnya, menggabungkan table comment dengan table user. Jadi kita ada beberapa informasi yang kita butuhkan di table user, maka seperti full name, maka kita bisa ambil dari table user dengan cara menggunakan join. Oke, jadi kita bisa gunakan ini from comment. Nah, tapi nggak berhenti sampai di comment. Kita lanjut lagi di sini menggunakan, saya akan coba menggunakan inner join sebagai contoh. Oke, join. Nama tabelnya yang mau kita join adalah users. Oke. Dan kemudian baru diikuti dengan kondisi. Ya. Jadi ini masih sama seperti tadi, kecuali tadi user ID jadi full name. Kemudian kita ambil dari table comment, ya. Table A-nya adalah table comment, digabungkan dengan table B-nya adalah table user dengan kondisi yang sama. Oh, error. Inner join. Oh, sorry, inner join terus ada kondisi ya, sorry. Lupa. On. Ya, ini on di sini adalah kita kasih tahu ya. Yang berhubungan dengan yang field yang ada di table comment dan ada yang ada di table user itu apa? Foreign key dan primary key-nya kita kasih tahu di sini ya. Jadi table comments .user ID ini adalah foreign key di table comment sama dengan users.user ID. Ini adalah primary key di table user. Nah, sudah muncul ya. Full name, preview, dan seterusnya.
Gitu. Jadi kalau kita dengan bahasa manusia kira-kira kayak gini lah. Kalau apa sintaksnya tadi ya, mana sintaksnya? Nah ini, carikan saya baris-baris di kedua table, baik table comment dan juga table user, yang cocok user ID-nya. Ya, berhubung ini sama nih user ID ya, karena kita udah cukup disiplin untuk bikin table dengan nama field yang sama untuk foreign key dan primary key. Ada kalanya kita harus apa ya, berbeda fieldnya, nama fieldnya, bisa aja yang satu user ID, yang satu yang lain, mungkin aja ada kasus seperti itu, tapi pada umumnya kita bisa bikin sama supaya lebih enak gitu. Kita udah tahu bahwa user ID ini adalah field di table user gitu. Dan kalau kebetulan ini sama, user ID-nya sama, kita bisa menggunakan tambahkan sintaks natural inner join. Jadi kalau inner join kita harus pakai on, kalau natural itu dia udah tahu bahwa user ID-nya itu sama. Jadi kita bisa langsung hapus on-nya ini, dia akan dapatkan hal yang sama. Itu enaknya, jadi lebih simpel. Oke. Dan ada kebetulan di sini yang ingin saya tampilkan adalah cocok banget menggunakan inner join ya. Selain inner join tadi ada yang nanyain tentang left join ya. Kita akan bahas di presentasi di sini. Nah, ini saya punya contoh bukan contoh ya, penjelasan tentang berbagai jenis join. Pertama yang kita gunakan tadi inner join. Inner join itu apa? Kalau di matematika itu apa ya? Kok saya ngeblank? Himpunan, bukan. Irisan ya. Jadi kalau inner join itu dia akan mencari yang sama di table A dan table B. Jadi dia beririsan, data yang beririsan. Oke? Itu adalah inner join. Ya. Kalau right join itu dia akan memprioritaskan tabel B. Tabel B berarti kita table user. Jadi dia akan tampilkan semua ke 1000 table user yang ada di table user, baru kemudian dia cocokkan yang ada di table comment. Katakanlah komennya nggak sampai 1000 nih, gitu. Kan banyak tuh user yang nggak ada komennya. Dia tetap tampilin. Pokoknya total ada 1000 user ditambah 1000 dari komen, gitu. Walaupun ada yang kosong-kosong tuh, karena kita lebih prioritasin table user, gitu ya. Itu right join. Tapi kalau kita mau menambahkan kondisi where table A key-nya kosong, maka yang ada irisannya akan dihilangkan, maka yang akan tampil hanya 1000 rows dari table A atau table user. Boleh nggak kalau inner join diketik hanya join? Iya ya, benar juga ya. Saya sering menggunakan join dulu ya. Coba kita pakai join ini. Ini join apa ya maksudnya? Iya, sama. Ya, berarti join itu sama dengan inner join ya. Oke. Right inner join udah. Right join udah. Kalau full outer join, kebalikan dari inner join. Jadi dia akan menampilkan ingkaran dari dari irisan. Jadi yang tidak sama aja yang ditampilkan. Ya, ini agak aneh sih dan jarang juga ditemukan. Tapi bisa jadi kalau di satu aplikasi ada yang mungkin nanti pada saat bikin report atau gimana itu akan muncul. Kemudian full outer join itu adalah union ya, gabungan semua table A dan table B. Nggak peduli ada apa, pokoknya semua ditampilin. Lalu yang tadi ditanyakan left join sama seperti right join, cuman kebalikannya aja. Yang lebih diutamakan adalah data yang di sebelah kiri. Oke. Oke. Paham ya? Siap. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang agregasi. Fungsi agregasi. Tadi kita udah pakai count. Nah, itu adalah contoh agregasi. Agregasi ini ada beberapa fungsi agregasi lain, seperti minimum maksimum. Itu untuk mengecek apakah sebuah angka itu mencari angka yang paling kecil dan mencari angka yang paling besar. Count itu untuk menghitung
summarize itu, sum itu untuk summarize, menjumlahkan. Jadi misalkan kita punya satu field yang isinya integer, number gitu, kita bisa summarize gitu ya. Dan masih banyak lagi. Dan biasanya juga ini ditandem dengan group by ya. Group by itu kalau di functional programming atau di JavaScript itu reduce. Jadi dari 1.000 katakan table user 1.000, kita reduce, kita group berdasarkan username yang sama, katakanlah gitu. Akhirnya dia jadi nggak sampai 1.000, mungkin 10 atau 100 gitu. Itu group by. Kira-kira seperti itu. Dan kita contohin aja, balik lagi ke terminal di sini. Jadi misalkan nih, biasanya kalau agregasi itu paling sering digunakan itu di kalau kita bikin report ya, kalau kita bikin report. Jadi misalkan nih, saya pengen tahu jumlah komentar terbanyak di sebuah channel. Jadi di seluruh channel itu yang paling aktif yang mana gitu, channel apa ya. Jadi kita bisa gunakan select, kemudian kita mungkin channel name, kemudian kita hitung berapa banyak komentar yang ada di sana, comment count. Oke. Dari table komentar, from table comment, kita inner join. Kenapa kita inner join? Karena kita butuh channel name ya. Jadi kita inner join dengan channel. Dan kita kasih kondisinya, yaitu ketika channels.channel ID sama dengan channel ID. Nah, di sini kita akan order juga. Order by comment count ya. Count descending. Oke. Dan kita limit 10. Jadi saya pengen tahu 10 channel yang paling aktif. 10 besar aja. Limit 10. Dan akan error. Kenapa? Karena aggregate function harus ada group by-nya. Karena kalau enggak, channel name-nya akan banyak. Contohnya gini, misalkan saya nggak mau nggak mau count ya. Saya tampilkan komentarnya aja misalkan. Order by-nya juga kita hapus ya. Maka yang akan muncul banyak. Oke, kita order by, salah. Kita order by ini. By nama channelnya ya. Channel name. Oh, banyak sekali. Channel name. Jadi channel name-nya akan banyak gitu. Makanya kita butuh mana tadi? Terakhir. Nah, ini kita butuh di grup. Jadi semua channel name yang sama akan digabungin gitulah. Group by channel name. Nah, kita dapat di sini channel name yang paling aktif adalah clone, kemudian ada budgetary management, open system, dan lain-lain. Ini jumlah komentarnya. Seperti itu. Oke, balik lagi ke balik lagi ke presentasi sebentar. Iya. Slide terakhir, kesimpulan. Jadi malam hari ini kita sudah melihat tentang database yang adalah salah satu penyimpanan data yang dibutuhkan untuk melayani pengguna dalam jumlah besar. Kemudian relational database terdiri dari berbagai tabel yang dapat memiliki hubungan atau relasi ataupun tidak. Jadi bisa aja tabelnya berdiri sendiri. Seperti tabel user dan tabel channel itu dia tidak saling berhubungan, tapi dia berhubungan dengan komen keduanya. Kemudian kita juga udah melihat bagaimana cara penggunaan SQL sebagai API dari database relasional untuk mengoperasikan database dan mengoperasikan data. Kemudian kita udah menggabungkan beberapa tabel dengan perintah join dan membangun relasi menggunakan primary key dan foreign key. Dan kita juga udah belajar beberapa fungsi agregasi, terutama yang kita pelajari tadi count dan juga group by.
terutama bisa berguna untuk membuat laporan. Oke, itu aja materi dari saya. Mungkin selanjutnya kita bisa menuju ke tanya jawab ya, Mika ya. Silahkan. Iya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh melalui teks atau mau yang ngomong langsung juga silahkan ya. Atau misalnya tadi ada menemukan case apa gitu selama teman-teman coba sendiri, silahkan. Tadi juga udah ada yang beberapa pertanyaannya ya. Oh, slide boleh nanti saya share ya. Slide-nya saya share. Sekarang aja langsung di-share ya. Sambil nunggu ada yang nanya. Oh, ada nih. Ada nggak? One new message. Union. Union itu menggabungkan satu table dengan table lain, nggak mesti harus ada hubungannya. Jadi ketika misalkan ada user yang tidak ada komentar, belum ada komentar gitu ya, dia belum pernah menulis komentar sama sekali, itu akan tetap ada komentarnya tapi nggak ada usernya, begitu juga sebaliknya. Jadi digabungkan kedua table itu. Okay. Anyone with link. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi sebentar. Ini ya slide-nya. Beda MySQL dan Postgre, dan kira-kira kelebihan Postgre dibandingkan MySQL. Saya kurang tahu spesifik untuk spesifikasinya untuk perbedaan utamanya dari Postgre dan MySQL. Yang jelas ini apa ya, preference pribadi. Saya lebih preference Postgre karena Postgre ini memang di-maintain dari komunitas dari awal sampai sekarang, di-maintain nama komunitas. Kalau MySQL berangkatnya awalnya memang dari komunitas, kemudian akhirnya dibeli sama Sun Microsystem, dan kemudian Sun Microsystem dibeli Oracle. Makanya sekarang MySQL itu di bawah naungan Oracle gitu. Dan kalau ditanya apa efeknya, ya pasti berefek lah, karena Oracle kan perusahaan yang profitable ya, dia butuh mungkin MySQL-nya disesuaikan sama customer-nya dia, kebutuhan dia gitu. Makanya akhirnya si pembuat MySQL ngefork lagi kan, MySQL ini kan open source, jadi dia fork lagi, dia bikin satu database baru namanya MariaDB, itu juga kompatibel dengan MySQL. Kalau ditanya perbedaan signifikannya, setahu saya ya, koreksi juga kalau saya salah informasi, Postgre itu secara fitur lebih lengkap. Jadi Postgre itu bisa disandingkan ekivalen ya fitur-fiturnya dengan Oracle dan juga SQL Server, Microsoft SQL Server. Selengkap itu fitur-fiturnya dibandingkan MySQL. MySQL masih fiturnya tidak selengkap Postgre, Oracle, dan SQL Server. Gitu. Kalau secara performa masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Postgre kalau nggak salah bagus di satu sisi, MySQL bagus di sisi yang lain. Gitu. Jadi silakan cari aja informasinya. Saya tidak terlalu melihat tidak terlalu melihat perbandingannya. Tapi saya temukan beberapa kasus menarik di MySQL. Itu kayak misalkan not null ya, kalau kita definisikan si fieldnya itu not null tapi kita masukin datanya null, dia tetap mau, kecuali kita ganti ke tipe database-nya MySQL ya kalau nggak salah ya, udah lama banget sih. Tapi hal-hal yang kayak gitu, kayak si MySQL itu kayak dia cuekin aja gitu, nggak terlalu strict gitu ya. Kalau Postgre dia lebih disiplin lah, kira-kira kayak gitu. MySQL performanya lambat. Kalau itu tergantung juga. Dibilang lambat, benar, saya pernah mengalami di production, tapi bisa dipercepat. Bahkan kayak pernah ada satu artikel di Uber, kalau nggak salah ya, Uber itu mereka tadinya pakai Postgre terus migrasi ke MySQL gara-gara ada MySQL ada sesuatu yang membuat si aplikasi Uber ini jadi lebih cepat. Jadi tergantung tergantung jenis aplikasi dan tergantung case-nya juga. Tips untuk membuat table supaya data kolom tidak duplicate.
Maksudnya nama field-nya supaya nggak sama atau gimana? Apa datanya? Kalau untuk data kita bisa definisikan sebagai unique yang tadi, biar nggak sama. Tapi kalau nama field ya, setahu saya sih nggak bisa sama ya. Kalau create table terus field-nya sama, kayaknya nggak boleh. Ini suara mic siapa ya? Matthew. Ada yang ke unmute, Mas. Matthew, coba di mute dulu. Ya, thank you. Ada lagi atau Afif mau coba konfirmasi ini maksudnya membuat table supaya kolom datanya tidak duplikat. Itu kolom itu berarti field kan? Berarti skemanya. Kalau data itu berarti isi datanya. Field itu nggak boleh sama memang. Kalau ada field username terus kita bikin field username lagi, dia pasti akan error. Yang akan datang. Jadi nggak mungkin sama. Ini yang pertama ada event namanya Fox Talk. Ini mungkin cocok buat Yuda, teman-teman yang apa saat ini ini nanti sudah di-share? bekerja Ya, sebagai nanti akan ada di YouTube ya kalau nggak salah ya. Jadi Fox Talk Volume 20 nanti akan ada di YouTube ya. Kita bekerja sama dengan kasir. Kita akan membahas mengenai how a software engineer deals with normalisasi technical sebenarnya debt. topik yang bisa kita bikin satu sesi sendiri sih. Technical debt, terus bagaimana jadi cara mengatasinya. Normalisasi itu kurang lebih seperti yang kita lakukan tadi. Caranya akan berlangsung minggu depan jadi, di hari Rabu comment, tanggal 24 itu ada user pukul ID 7 sampai dengan jam setengah 9 malam. Jadi sama channel seperti ID. Acara pada hari ini. Itu tabelnya udah teman-teman normal. Yang berminat, silakan teman-teman mendaftarkan aja ke Bitly yang username, ada full name, poster ya. dan lain-lain itu ada di table comment. Dan nanti semuanya ada. Jadi terduplikasi. Di table user ada, di table comment ada. Sertifikat gitu. apabila teman-teman begitu juga dengan channel. Jadi kalau kita mau masukin komentar, itu kita bisa insert itu. Lalu untuk selanjutnya, komen. Nah seperti yang tadi kemudian di isinya awal aku adalah sudah sempat sampaikan bahwa username, materi yang full saat name, ini diajarkan oleh Mas Riza adalah salah satu materi yang ada di silabus nama channelnya, channel description dan lain-lain. Itu semua terduplikasi. Makanya butuh normalisasi supaya lagi tentang pemrograman atau teman-teman ada yang ingin menjadi developer atau programmer gitu ya. Yes, atau teman-teman ingin tahu nih program jadi kalau nama fieldnya sama bakal ada error konflik bahwa menarik apa. Nah, di sini itu nggak mungkin, nggak bakal bisa ke create. Kita akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang program apa saja yang ada di Activate secara detail gitu ya. Lalu selain menjelaskan mengenai program, cara backup kita database juga kedatangan salah satu alumni Hacktivate cara backup Fajar. ada PGDAM namanya. Hampir sama kayak MySQL DAM, tapi di PSQL itu bisa menggunakan backslash kalau nggak salah. Gitu ya. Coba saya. Jadi nanti teman-teman selain mendapatkan informasi tentang program, teman-teman juga akan diberikan insight gitu ya, seperti apa experience-nya selama Fajar belajar di Hacktivate. Gitu. Jadi teman-teman nanti juga bisa bertanya langsung kira-kira ada kesulitan apa sih, karena setiap fasenya kan ada untuk import, backslash O untuk itu pasti seru tuh di situ. Nyimpan nanti itu ke Fajar akan menjelaskan file. secara detail. Kita bisa backslash caranya O, akan berlangsung 2 minggu lagi, tanggal 4 Maret, kira-kira kayak gitu. Jam 3 sampai dengan jam setengah 5. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar di Bitly yang ada di bawah. Nah, silahkan teman-teman di capture dulu. Ini pendaftarannya masih kita buka ya, sampai H-1 biasanya. Ini kita Q&A-nya sampai jam berapa? Ini informasi yang pertama buat teman-teman. Silakan sambil menyampaikan informasi ya, Mas ya. Lalu kita masuk ke informasi kedua. Kalau yang mau masih bertanya, silakan. Event lanjutan dari Hacktivate Technical Workshop Series. Hari ini kita sudah membahas tentang perkenalan di awal. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai menggunakan database dan Node.js. Acaranya akan berlangsung hari Kamis, 2 minggu lagi, tanggal 4 Maret 2021. Jamnya sama, teman-teman bisa mendaftar di Bitly yang terlampir di bawah. Nah, ini informasi ini baru kita share ke teman-teman semua yang ada di sini saat ini. Jadi teman-teman bisa dapatkan tiket lebih awal ya sebelum teman-teman yang lain dapat infonya. Karena kemarin cepat banget habisnya nih, dan kita kalau workshop seperti ini kuotanya memang nggak bisa banyak. Nah, Mas Riza, ada teaser sedikit nggak Mas? Untuk di series kedua kita bahasnya tentang apa aja nih Mas? Jadi di sesi kedua ini kita akan coba menggunakan dari Node.js untuk bikin aplikasi backend. Oke, buat aplikasi backend berarti ya? Ya. Oke, nah mungkin teman-teman yang tadi udah seru mengikuti dari awal sampai akhir, terus pengen belajar lagi lebih jauh, teman-teman bisa mengikuti series yang kedua ini. Oke, gimana Mas? Ada pertanyaan lagi Mas? Sebelum aku lanjut. Ada nih. Ada. Ada Oke, nih. silakan, Mas. Ada beberapa.
Afif lagi, kalau dua field, nama field yang sama seperti user ID tadi ya, dua field yang sama di table yang berbeda, ya boleh-boleh aja kalau itu nggak ada masalah. Untuk menghindari ya nggak bisa, karena yang bikin kita gitu, nggak bisa. Jadi ya kita siapa yang bikin ya make sure kalau nggak boleh namanya sama gitu. Ya mungkin itu ada peraturan dari timnya mungkin ya bisa aja. Saya nggak tahu, tapi saya belum pernah ketemu kasus yang nama fieldnya nggak boleh sama gitu. Di Postgre ada define function, bisa define function, bisa trigger, bisa bikin view, macam-macam, banyak sekali. Tadi, oh ya, Devri ini mencoba menjawab ya pertanyaan dari Afif. Terima kasih, Devri. Oh, maksudnya normalisasi. Mau tahu cara normalisasi? Oke. Kita belum ada rencana bahas normalisasi sih sebenarnya. Mungkin bisa dicari referensi di Google aja, cari cara normalisasi. Gitu. Normalisasi itu ada beberapa level ya, ada beberapa tahap yang kita lakukan di sini yang tadi secara langsung itu yang menggunakan ID itu baru normalisasi level 1. Kira-kira seperti itu. Oke, Ada lagi kah? Kita tunggu ya Mas ya sambil aku menyampaikan lanjutan informasinya nih. Boleh, silakan. Oke, teman-teman silahkan kalau yang mau bertanya, aku sambil menginformasikan beberapa hal lagi nih, karena masih ada penawaran menarik buat teman-teman semua. Sebentar. Oke, tadi untuk yang event selanjutnya, teman-teman jangan lupa di screenshot atau sekarang bisa daftar langsung, karena pendaftarannya sudah dibuka, tadi jam 8 malam, teman-teman bisa daftar sekarang juga. Ini silahkan di screenshot dulu. Lalu informasi berikutnya, nah ini ada kode spesial atau promo code spesial buat teman-teman yang mengikuti Hacktivate Technical Workshop pada hari ini. Jadi kalau teman-teman udah siap nih buat masuk program Full Stack JavaScript di Hacktivate, teman-teman bisa gunakan promo code H8 Feb 2021. Keuntungannya adalah teman-teman akan mendapatkan special diskon sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran batch 11 atau yang akan kelas dimulai tanggal 1 Maret. Lalu selain mendapatkan special diskon 500.000, teman-teman juga akan mendapatkan free akses 165 course di Code by Hacktivate. Itu tuh kalau di angka atau dijumlahin ya totalnya sekitar 60 jutaan. Tuh lumayan banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat ilmunya sambil belajar di Hacktivate, teman-teman juga dapat ilmu dari Code by Hacktivate. Di Code by Hacktivate itu teman-teman nggak cuma belajar tentang development doang, tapi ada materi-materi lainnya seperti marketing, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semakin kaya akan ilmu yang teman-teman miliki. Oke, ini silakan di screenshot teman-teman. Hanya untuk kelas yang akan dimulai tanggal 1 Maret, jadi teman-teman silakan manfaatkan informasi berikut. Lalu selanjutnya, nah tadi juga di awal aku sempat info kalau kita itu ada sebuah grup. Nah, grupnya ini kita adalah isinya teman-teman yang memang tertarik di bidang programming ya, tertarik di bidang programming dan berminat untuk masuk ke Hacktivate gitu. Jadi di sini kita sharing informasi seputar teknologi, lalu juga kita akan mengupdate program terbaru di Hacktivate, lalu juga teman-teman kalau ada pertanyaan seputar Hacktivate, di sana ada tim admission yang siap menjawab pertanyaan teman-teman. Lalu kita juga akan mengupdate event apa aja yang akan berlangsung selanjutnya, dan juga teman-teman bisa networking gitu ya. Jadi di sana teman-teman bisa kenalan dengan teman-teman lain yang sudah mendaftar sebelumnya. Oke, silakan teman-teman nanti ketika di-scan QR code ini akan langsung mengarah ke WhatsApp ya. Teman-teman bisa langsung join. Oke, silakan. Dan, nah, ini informasi terakhir yang aku sampaikan. Jadi, kami meminta feedback dari teman-teman semua bagaimana event hari ini yang sudah berjalan sekitar 1,5 jam ya. Ini fungsinya untuk kita bisa meningkatkan kembali di event-event berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang mengisi feedback form ini, teman-teman akan berkesempatan mendapatkan lucky draw berupa gratis online course dari Code by Hacktivate. Jadi akan ada 3 pemenang. Kita akan undi nanti ya. Jadi kita akan kasih waktu untuk teman-teman semua mengisi sampai di hari Minggu. Lalu di hari Senin, 3 orang pemenang akan langsung saya email cara mendapatkan course-nya. Jadi teman-teman silakan di-capture dulu. Kalau yang mau ngisi nanti hari Sabtu atau hari Minggu silakan. Kita masih tunggu sampai hari Minggu. Gitu ya. Silakan di-capture dulu informasinya. Ada pertanyaan lagi kah, Mas Riza? Sepertinya sudah
Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih bingung mau nanya apa, aku rekap sedikit informasinya yang tadi ya di awal. Jadi kita ada event selanjutnya, ada Fox Talk yang pertama, lalu ada Virtual Open House. Silahkan mendaftar, acaranya gratis, tidak dipungut biaya. Untuk yang Fox Talk kita akan memberikan e-sertifikat. Lalu untuk yang Virtual Open House, kita juga akan ada promo-promo selanjutnya yang akan berlangsung selama bulan Maret gitu ya. Silahkan di-capture. Lalu untuk yang kedua, Activate Technical Workshop Series, ini yang kedua, menggunakan database dan Node.js, teman-teman juga bisa belajar dengan Mas Riza lagi, gitu ya. Kita bisa explore lebih jauh lagi pelajaran di hari ini. Silahkan di-capture. Lalu ini untuk mendapatkan diskon senilai 500.000 plus 60 juta, mendapatkan free access course Code by Activate. Silahkan di-capture. Lalu ini untuk bergabung di grup WhatsApp calon programmer Indonesia, silahkan di-capture atau langsung join. Lalu ini untuk feedback form, ya, untuk feedback form yang berhadiah 3 online course dari Code by Activate. Oke, sudah cukup berarti ya Mas ya, kalau tidak ada yang bertanya? Iya, cukup. Oke. Sebelum udahan kita bisa foto bareng kali ya? Boleh, nyalain Mas. Siap. Kamera. Siap, boleh. Teman-teman silakan dinyalakan dulu kameranya, kita akan dokumentasi. Ada berapa halaman nih? 2. Wih. Oke lah ya. Slide-nya udah di-share tadi di atas. Ada yang belum dapat ya? Tadi. Nanti kalau nggak aku email juga deh Mas ke teman-teman. Oh boleh. Siap. Kalau yang isi feedback form ya, jadi teman-teman isi feedback form, nanti aku akan share lagi PPT-nya Mas Riza. Ya. Oke. Ayo, jangan malu-malu. Ya. 1. Halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ulang lagi, Mas Riza, ada kata-kata terakhir, Mas? Kenapa? Ada yang minta ulang, ada yang minta foto lagi. Ada yang minta ulang. Belum senyum ya bosnya. Gayanya. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Sip. Kita senyum terus pokoknya, kita soalnya nggak tahu di halaman keberapa kan, teman-teman senyum aja terus pokoknya. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Kak. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Mas Riza untuk waktunya ya Mas, dan ilmu-ilmunya yang berharga banget nih hari ini buat teman-teman semua. Ada pesan terakhir mungkin Mas? Ya, mungkin buat beberapa teman-teman berpikir kayak, ngapain sih ini topiknya bahas database gitu, kayak fundamental sekali. Tapi menurut saya topik-topik fundamental ini yang dibutuhkan, dan jangan salah, jadi ketika teman-teman kerja, justru yang fundamental ini yang akan membantu gitu. Dan juga apalagi sekarang kan lagi happening banget kan, data science, data engineering, itu mainannya SQL semua, nggak ada yang no SQL gitu. Jadi kalau data yang no SQL mungkin di aplikasi dipakai, mungkin kayak MongoDB dan lain-lain karena lebih cepat katanya. Tapi nanti ketika datanya mau diolah untuk machine learning dan lain-lain, itu masuknya ke SQL juga. Jadi kemampuan teman-teman menguasai SQL gitu ya, terutama itu sangat membantu. Kita bisa jadi developer, bisa jadi data engineer, bisa jadi marketing. Anak marketing juga diajarin SQL sekarang kan. Jadi untuk reporting, ngelihat tren dan lain-lain tuh pakai SQL juga. Jadi SQL ini memang bahasa yang udah dari tahun 70-an ya, udah cukup lama, tapi masih dipakai sampai sekarang, dan kayaknya akan terus dipakai gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan mungkin kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Riza, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga hari ini bermanfaat. Tetap sehat-sehat teman-teman semua, jaga kesehatan. Sampai jumpa di Activate Technical Series yang kedua ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.